kurang ajar itu. Itu aja Mas refleksi kemarin saya pada sosok yang membuat cerita Nabi ikut belajar nahwu di depan, barisan paling depan pada sosok habaib yang sedang belajar nahwu. Di situ ada Hasan, Husain ikut mendengarkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW duduk di paling depan untuk mendengarkan belajar nahwu dari leluhur Habib ini. Kurang ajar. Kurang ajar itu. Subhanallah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu tergesa-gesa, terburu-buru karena ingin menghadiri pelajaran nahunya Habib Ali Al-Habsyi, saudara. Masyaallah ya. Mimpi itu ya mimpi, karena ini kisahnya itu berasal dari mimpi, saudara. Ya. Tapi ketika mimpi itu kemudian dikait-kaitkan dengan Rasulullah, apalagi dari cerita sekilas tadi itu bahwa seolah-olah ada pengkerdilan lah, pengecilan, penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seolah-olah Rasulullah itu tidak bisa nahwu begitu. Kalamnya Rasulullah, ucapan Rasulullah itu justrulah yang menjadi hujjah dalam ilmu nahwu, yang dijadikan sebagai dalil, yang dijadikan sebagai argumentasi dalam ilmu nahwu. Tetapi ini kebalik, bahwa Rasulullah lah yang belajar kepada seorang Habib yang sedang mengajarkan ilmu nahwu, begitu, saudara. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Fuyudatul Bahril Mali, begitu, fi manaqib wa akhbar Habib Ali Al-Habsyi, gitu ya. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu siapa sih? Habib Ali Al-Habsyi itu adalah yang menyusun mengarang kitab Simtud Duror itu, atau yang maulidnya itu dikenal sebagai Maulid Al-Habsyi. Oke. Nah, mimpi. Bagaimana dengan mimpi? Nah, Wana dan saya ini kata beliau sendiri ya. Kata beliau sendiri, kata Habib Ali Al-Habsyi itu. Ini mimpi. Jadi ada seorang Habib yang namanya Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa seluruh ilmu itu terkumpul dalam ilmu nahwu. Jadi di situ ada kisah mimpi, begitu. Itu ada kisah mimpi, ya, begitu. Dan mimpinya ketemu siapa? Ketemu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada kisah yang lain lagi nih. Ada kisah yang lain lagi yang tadi kaitannya dengan kisah yang disampaikan oleh ceramahnya Habib tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, itu ketiga-tiganya itu mendatangi majelisnya atau pengajiannya Habib Ali Al-Habsyi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu nahwu. Begitu, saudara. Aduh, masalah. Jadi kitab ini sebenarnya ya, kalau saya melihat dari isi buku ini, jadi untuk majmu' kalam atau kompilasi ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Sampai berapa itu, ada 10 jilid kurang lebih. Cuman saya nggak tahu apakah isinya itu semuanya mimpi atau enggak, Kang Lenca ya. Karena saya masih mencari. Karena ini buku yang saya baca itu memiliki ketebalan 560 halaman itu. Dan tadi subhanallah, sebelum tidur, gimana ya dulu jika antum kuliah di Husaisah? Oh, saya kuliahnya nggak di Husaisah, Kang, sebelum tidur. Nggak di sana. Saya kuliahnya di Tarim itu dulu ya. Boro-boro, Kang Ampera, air susu dari langit, cina. Hujan aja itu setahun saja itu hujannya cuma berapa kali gitu, 2 kali. Nah, dan itu pun gerimis gitu seringnya ya, karena kalau hujannya itu hujan deras kayak di Indonesia, waktu hancur semua itu rumahnya, karena rumahnya itu terbuat dari tanah liat begitu. Subhanallah, Kang, kun fayakun, masallah. Ini saya jujur ya, Kang Ibnu Rahman ya, saya itu tahunya debu itu dijual baru sekarang. Baru sekarang.
debu dari Yaman atau pasir ya dari Yaman dijual itu baru tahu sekarang. Allah, ini ada mimpi lagi nih, mimpi lagi ya. Nah, mimpi lagi nih. Nah, Hafizah nih ada mimpi lagi nih ya. Apa Mbak Hafizah itu? Ah, oh banyak mimpinya, 1, 2 ini. Sebentar. 1, 2. Waduh. Mimpi-mimpinya itu ditulis. Tuh. Mimpinya sampai ditulis, Kang Zero. Ya. Mimpinya itu sampai ditulis. Qala. Nah, dan Habib Hasan bin Ahmad al-Idrus itu berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Beliau ini bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada beliau, "Ya Hasan." Jadi saya mendapati sebuah video seorang Habib, saya kurang kenal dan kayaknya dulu ketika di Yaman itu saya pernah sering melihat Habib ini, cuman saya nggak tahu siapa namanya ya. Oke. Jadi ada seorang Habib yang menyampaikan satu kisah ya. Siap Mas Bagus, Masya Allah. Namanya Habib Ahmad Mujtaba. Alnya al apa itu? Saya sering itu ketika di Yaman itu, ketika di Hadramut, melihat beliau itu sering. Cuman saya nggak kenal, nggak pernah ngobrol, nggak pernah, cuman ketemu sering. Saya juga nggak tahu namanya, begitu ya. Dan beliau menyampaikan sebuah ceramah dan kebetulan dalam ceramah tersebut beliau menceritakan tentang seorang Habib yang mimpi dan di situ disebutkan sebagai Habib Abdurrahman bin Ubaidillah kalau tidak salah ya. Kemudian beliau itu katanya ngantuk tidur setelah subuh, kemudian ketika tidur itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada Sayyidina Ali, kemudian ada Sayyidina Hasan dan Husain kalau nggak salah ya. Di mana beliau-beliau ini yaitu mendatangi pengajian seorang Habib, kalau tidak salah Habib Ali Al-Habsyi. Karena memang secara tradisi kebiasaan bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu untuk kegiatan setelah subuh itu pengajiannya adalah tentang ilmu nahwu. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Fuyudatul Bahril Mali, gitu, fi manaqib wa akhbar Habib Ali Al-Habsyi, gitu ya. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu siapa sih? Habib Ali Al-Habsyi itu adalah yang menyusun mengarang kitab Simtud Duror itu, atau di yang maulidnya itu dikenal sebagai Maulid Al-Habsyi. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ya mengenai videonya seorang Habib yang membahas tentang mimpi itu ya, mimpi. Karena ini kisahnya itu berasal dari mimpi, saudara. Ya. Jadi ceritanya itu ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Dan beliau ini siapa? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf itu, beliau ini adalah yang menyusun kitab Idamul Qut fi Dzikri Mu'jam Buldan Hadramaut. Ya. Itu sudah pernah saya ulas. Mana kitabnya itu? Ini nih kitabnya ya. Dan fotonya ada itu di belakang itu. Mana ya? Nggak ada fotonya. Waduh. Ini nih. Idamul Qut fi Dzikri Mu'jam fi Dzikri Buldan Hadramaut ya. Dan buku ini menjelaskan tentang apa namanya? Tentang daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Hadramaut secara geografisnya itu seperti apa. Dan gambarnya itu ini, fotonya ya. Fotonya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf yang diceritakan dalam kisah ini. Oke. Lanjut. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Ketika belum mimpi, habis subuh tadi ketika zikiran ya. Ketika zikiran, ternyata beliau ketiduran begitu. Beliau bermimpi, melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang yang pertama buru-buru bawa kitab. Bawa kitab nih, orang pertama nih.
Oke, terus Luar biasa cahaya yang hebat. berarti mengeluarkan cahaya yang luar biasa, yang sangat terang seperti lampu saya ini. Ini kan sangat terang ini. Nah, ini lampunya bisa saya pindah-pindah ini. Nah, berarti kurang lebih seperti inilah ya. Saudara. Terus Orang kedua menyusul. Orang yang ketiga menyusul. menyusul. Orang yang kedua menyusul. Sama orang yang besar, orang yang agung, orang yang luar biasa, yang mengeluarkan cahaya seperti lampu saya ini. Tuh. Subhanallah. Kang Azhari Fik. Izin nyangkok. Nah, terus. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entar dulu. Kalian ini siapa dan kalian mau kemana? Orang yang ketiga ketinggalan kan? Yang ketiga. Nah, dipegang bajunya, ditarik gitu, ditarik. Ditarik. Entar dulu kalian, kalian ini siapa? Cina. Jadi yang Habib tadi itu, Abdurrahman bin Ubaidillah itu yang mimpi, itu megang baju orang yang ketiga. Dimana 3 orang yang tadi itu, ya, itu orangnya luar biasa, bercahaya, kemudian indah, gitu. Kemudian bawa kitab buru-buru, mendatangi sebuah pengajian yang di dalam pengajian tersebut itu diajarkan ilmu nahu, begitu. Dia pegang bajunya, dipegang. Terus Kalian ini siapa dan kalian mau kemana? kalian siapa dan kalian mau kemana? Habib ini ketinggalan. Habis bangun tidur, lagi bangun tidur dan bermimpi, kemudian bertemu dengan 3 orang. Nah, yang pertama itu orang yang sangat bercahaya, kemudian orang yang kedua pun sama, orang yang ketiga sama, dengan sambil membawa kitab. Kemudian orang yang ketiga, nanti dulu, jangan tinggalin saya, katanya. Jangan tinggalin saya, kalian ini siapa dan kalian ini dari mana? Begitu. Jadi begitu ya. Ini baru setengah cerita ini. Belum lengkap ceritanya ya. Subhanallah. Lanjut. Bahwa orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Allah. Jadi orang yang ketiga yang ditarik bajunya ini oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu adalah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Begitu. Ya. Subhanallah. Aku cenah. Hasan bin Ali, orang yang ketiga nih, yang terakhir nih ya. Itu Hasan bin Ali. Terus, orang yang kedua siapa ini? Dan depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Allah. Jadi yang depannya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga? Paling depan datuku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Dan orang yang ketiga itu adalah datuku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Masallah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menghadiri sebuah pengajian. Pengajiannya siapa? Belum disebut nih. Kemudian tadi bawa kitab juga gitu kan, bawa kitab. Kitab siapa ini? Kitab apa? Membahas tentang apa? Itu juga belum dijelaskan di sini. Lanjut. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Kalian mau kemana? Karena kok buru-buru banget, tergesa-gesa banget gitu. Mau kemana? Biasanya kalau orang yang tergesa-gesa itu kan satu, dia keburu waktu, telat. Misalkan jadwal kendaraan bus gitu misalkan. Atau jadwal pesawat, atau jadwal kereta gitu. Ya. Atau kalau enggak, lagi mules perutnya. Mules. Nah, kemudian apa? Kemudian ke kamar mandilah dia. Namanya juga orang yang mules, keburu-buru gitu. Nah ini keburu-burunya kemana ini? Tergesa-gesanya mau kemana? Subhanallah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu tergesa-gesa, terburu-buru karena ingin menghadiri pelajaran nahunya Habib Ali Al-Habsyi, saudara. Masallah ya.
Mungkin Kang Ramzan bisa jadi itu, saudara. Al-ajalatu minasyaiton, begitu. Wa ta'anni minallah. Jadi kalau terburu-buru itu ya dari setan, kalau pelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau kalam ulama ya. Heeh. Aduh, masyaallah. Lanjut. Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi di sono. Ajib, cina, ajib, luar biasa begitu ya. Pagi-pagi, masyaallah. Nah itu ya, itu sekilas dari apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Siapa namanya tadi saya lupa. Nah kemudian saya itu menelusuri ya keterangan yang disampaikan di dalam ceramah tadi itu ada dalam sebuah kitab yang berjudul Fuyudatul Bahril Mali. Aduh, gambarnya jadi gini ya. Fuyudatul Bahril Mali min manakib wa akhbar Sayyidina Al-Habib Ali Ibnil Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1333 Hijriah, 1333 Hijriah, dan ini merupakan susunan dari Habib Thaha bin Hasan As-Saqaf ya, masyaallah. Jadi saya pernah punya buku ini, cuman nggak tahu itu udah hilang kemana itu. Dulu waktu kuliah saya itu pernah beli ini, berapa dulu ya, lupa saya harganya juga itu. Jadi dalam kitab ini ya diuraikan mengenai kisah mimpi tadi. Nah hanya saja untuk keterangan yang ada dalam kitab ini itu tidak disebutkan orang yang bermimpi itu bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Nah, silahkan Anda buka yang punya bukunya ya, atau itu bisa diakses di PDF-nya, itu bisa diakses di internet. 161 kalau nggak salah halamannya ya. Oke. Nah, di sini. Jadi saya belum menelusuri semuanya ini. Jadi saya kebetulan dalam buku ini saya secara khusus mencari tentang informasi mengenai mimpi tersebut, saudara. Cerita mimpi tetapi dibukukan dalam sebuah kitab gitu. Luar biasa ya. Dan mungkin itu terinspirasi dari kitab-kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi itu. Kan ada diantaranya siapa seorang tabi'in yang namanya itu adalah Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau memiliki tafsir mimpi. Nah, hanya saja kalau di tafsir mimpi itu semuanya memang isinya mimpi. Jadi misalkan ketika seseorang itu mimpi ketemu ini, kemudian itu ditafsirkan. Oh, itu maksudnya adalah ini, dan ini. Ya bukan berarti semua mimpi itu salah, enggak. Tetapi ketika mimpi itu kemudian dikait-kaitkan dengan Rasulullah. Apalagi dari cerita sekilas tadi itu bahwa seolah-olah ada pengkerdilan lah, pengecilan, penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seolah-olah Rasulullah itu tidak bisa nahu begitu, tidak bisa nahu. Padahal Rasulullah itu adalah seorang yang dikatakan sebagai afsahu man nataqa bidhat. Beliau itu adalah orang yang paling fasihnya orang Arab. Jadi kalau di kalangan orang Arab, aduh jadi saya batuk ini. Itu orang yang paling fasih. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalamnya Rasulullah, ucapan Rasulullah itu justrulah yang menjadi hujjah dalam ilmu nahu, yang dijadikan sebagai dalil, yang dijadikan sebagai argumentasi dalam ilmu nahu. Tetapi ini kebalik, bahwa Rasulullah lah yang belajar kepada seorang Habib yang sedang mengajarkan ilmu nahu, begitu, saudara. Nah, sehingga hal ini tentu tidak kurang pas begitulah ya. Nah, kemudian di sini ada kisah mimpi itu dari Kang Imigran Surga. Ana mimpi mensyima Habibah. Di mana tafsirnya? Saya tidak tahu, Kang Imigran Surga. Jadi untuk buku ini, Fuyudatul Bahril Mali, itu sebenarnya merupakan satu
kompilasi ya dari beberapa kitab-kitab yang sebelumnya yang memang secara sengaja, secara secara sengaja tujuannya memang mengumpulkan beberapa kalam, beberapa faidah atau kisah yang disandarkan kepada Habib Ali Al-Habsyi, gitu ya. Ini ada seorang Habib ini, ada seorang Habib, wa fi maudi'in akhar wa qad dzakara Syekh Muhammad Al-Khatib. Sebentar saya lihat dulu ini pengutipannya dari siapa, kemudian yang bercerita itu siapa begitu. Sema'akibuhu. Atau Habib Ali sendiri ya? Coba saya lihat dulu ya. Beliau sendiri bilang itu. Atau ininya yang mengkompilasinya. Oke, hada waqad ana, oke. Jadi gini, Habib Ali Al-Habsyi itu yang menyusun Maulid Nabi, Simtud Duror itu ya. Wa kana awwalu julusi li tadris wa nashril ilmi syarif fi Masjid Hambal di Madinati Sewun. Beliau pertama kali mengajar dan menyebarkan keilmuan itu ada di Masjid Hambal yang ada di kota Sewun. Sehingga kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia saja ya, biar cepat. Kemudian banyak dari sekelompok orang yang begitu banyak jumlahnya itu berdatangan ke Sewun untuk ngaji, belajar ilmu kepada beliau, sehingga beliau itu mengajari banyak ilmu, mengajarkan banyak ilmu. Nah, khususnya itu adalah ilmu nahwu. Begitu, khususnya adalah ilmu nahwu yang dengan beliau, dengan adanya Habib Ali Al-Habsyi itu, ilmu nahwu itu tersebar dengan penyebaran yang luar biasa di Hadramut. Ya, meskipun dari ilmu-ilmu yang lain itu pun beliau juga mengajarkannya seperti ilmu fikih, ilmu hadis, tasawuf, atau ilmu-ilmu yang lain. Itu. Terus sehingga Habib Ali Al-Habsyi itu terkenal di seluruh tempat dan popularitasnya itu tersebar kemana-mana, baik orang yang jauh atau orang yang dekat, dari Hadramut ataupun yang lain. Dari berbagai macam lapisan masyarakat, semuanya berbondong-bondong untuk menghadiri majelisnya Habib Ali Al-Habsyi, begitu. Dan juga mendengarkan ceramah-ceramah beliau yang agung, yang luar biasa, yang memberi pengaruh atau yang mempengaruhi hati-hati, sehingga beliau itu dicintai dengan cinta yang luar biasa oleh para muhibbin, dan beliau diterima oleh mayoritas manusia. Kemudian apa? Wa idh qala Habib Ali al-ayyamil ula fi Masjid Hambal. Nah, kemudian beliau ini menyebutkan di dalam majmu' kalamnya, beliau mengatakan, ketika saya itu di Masjid Hambal yang menghadiri pengajian kami itu awalnya itu berjumlah 400 orang. Dan di dalam majmu' kalamnya ya, beliau sami amadin zakara waqta iqamati Masjid Hambal, oke, madad tulisan oke. Kemudian beliau bercerita, saya ini ternyata sudah 30 tahun mengajar di masjid tersebut. Nah, kemudian beliau itu tinggal di sana, bahkan menginap di Masjid Hambal. Kemudian Masjid Hambal itu hidup diisi dengan zikir, bacaan Quran, kemudian muzakarah ilmiah atau diskusi ilmiah ya. Nah, baru meloncat ke tadi ya, mimpi itu. Ada mimpi, itu ya. Oke. Nah, mimpi. Bagaimana dengan mimpi? Nah, Wana dan saya ini kata beliau sendiri ya. Kata beliau sendiri, kata Habib Ali Al-Habsyi itu. Ra'al Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sebelum ke kisah yang sekarang kita bahas. Ya. Dan ada saudara saya yang bernama, atau mungkin satu letting atau satu umur gitu ya, yang bernama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Beliau itu bermimpi melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu berkata kepada Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, katanya, kullul ulum, semua ilmu itu ijtama'at fi ilmin nahwi, semua ilmu itu terkumpul dalam ilmu nahwu. Wa ilmu nahwi, sementara ilmu nahwu itu kembalinya adalah kepada al-fa'il wal maf'ul. Ini ada benarnya, ada kurang lengkapnya juga itu. Ini dalam mimpi nih Kang Ahmad Ramzan ya. Ini mimpi ini.
Jadi ada seorang Habib yang namanya Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa seluruh ilmu itu terkumpul dalam ilmu nahwu. Ya, dan ilmu nahwu itu kembalinya kepada satu kaidah, yaitu kembali kepada fi'il dan maf'ul. Ini ada benarnya. Setengah tapi benarnya itu. Kenapa? Karena di sisi lain kalam ya atau ilmu nahwu itu terbagi menjadi dua hal. Waduh, jadi ngaji nahwu kita ini. Nggak masalah lah, mudah-mudahan ini yang bagi teman-teman yang belum mengetahui nahwu sedikit ada pembahasan ini nambah pengetahuan lah ya. Kembali kepada ilmu nahwu itu kembali kepada dua hal sebenarnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tapi kalau di sini itu kembali kepada al-fa'il wal maf'ul. Gitu ya. Saya rasa kurang pas lah ya. Oke. Jadi di situ ada kisah mimpi. Gitu. Itu ada kisah mimpi, ya, begitu. Dan mimpinya ketemu siapa? Ketemu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada kisah yang lain lagi nih. Ada kisah yang lain lagi yang tadi kaitannya dengan kisah yang disampaikan oleh ceramahnya Habib tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, itu ketiga-tiganya itu mendatangi majelisnya atau pengajiannya Habib Ali Al-Habsyi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu nahwu. Begitu, saudara. Ya, beliau bercerita nih. Wa ana kuntum wala'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya ini sangat tertarik dengan ilmu nahwu, sangat tertarik itu. Ya. Wala abtadi'u tadris kulla yaumin ba'da salati subhi illa fi ilmin nahwi, dan saya itu tidak memulai pengajian pagi setelah sholat subuh kecuali saya itu mengajarkan ilmu nahwu. Hatta qamat indi al-asya, sampai ada hal-hal yang apa namanya ya? Ada hal-hal yang menjadi penyebab atau penguat saya untuk mengajarkan ilmu nahwu ini kepada para santri. Ini Habib Ali Al-Habsyi sendiri ya. Oke. Wa qultu, dan saya katakan, kullu yaumin abtadi'u minas subhi qama Zaidun jaa Zaidun. Nah, berarti setiap hari saya memulai dari subuh itu dengan mengajarkan qama Zaidun. Qama fi'il madhi, ya, kemudian Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena Z itu adalah isim mufrad, begitulah ya. Atau jaa Zaidun, jaa datang fi'il madhi mabni 'alal fathah. Kemudian Zaidun itu adalah fa'il, i'rabnya rafa karena Z ini adalah isim mufrad. Begitulah kalau di pesantren ya. Oke. Ini masih cerita tentang beliau ini. Cerita beliau, cerita Habib Ali Al-Habsyi ini ya. Kemudian ada seorang muhibbin, maaf. Seorang muhibbin. Jadi istilah muhibbin itu sudah ada. Sekarang tahun berapa itu? 1446 apa 7 sekarang ini. 100 tahun yang lalu itu sudah ada istilah kibin, saudara. Ya, makanya di sini disebutkan wa kana ba'dul muhibbin. Sebagian muhibbin ya, yang namanya itu ada di catatan kakinya adalah Syekh Thayyib bin Ahmad Babuhair. Al-Jaddu Tsani lil Am Ahmad bin Ali Al-Habsyi li ummi. Oke. Jadi muhibbinnya itu dari kalangan Syekh, begitu. Syekh Thayyib bin Ahmad Babuhair. Sebagian kibin ini yang bernama Thayyib bin Ahmad Babuhair, nah ini bukan menghina kibin, bukan. Karena kalau muhibbin itu terlalu panjang, nah, sehingga saya itu menyingkat dengan kibin gitu, karena lebih enak ngomongnya. Gitu ya Kang Lencai ya. Masalah. Jadi sebagian kibin itu duduk di pengajian di Masjid Hambal, muttaqian bisariyatin, di mana kibin ini itu bersandar kepada salah satu tiang. Kalau ini kan tembok, kalau di sini tiang, begitu. Tiang. Wa akhadathu sinatun. Nah, si kibin ini ternyata ngantuk. Tidur gitu kan. Tidur nih ceritanya. Tidur ya, mimpi nih, mimpi. Terus di sini beliau itu menyandar kepada salah satu tiang. Nah, cuman di sini tidak ada keterangan bahwa tiang itu bisa meluruskan bacaan Al-Qur'an bagi seseorang yang
membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Ya, Kang Cerewet Jud itu. Enggak, ini tiangnya enggak berbicara ini, enggak. Ini tiangnya biasa-biasa saja, diam ini tiangnya. Karena dia tiangnya itu hanya menjadi sadaran doang itu ya, Kang Lencai ya. Masalah. Nah, terus si Kibin ini ngantuk. Fa akhadatuhu sinatun. Ngantuk. Si Kibin ngantuk nih, si Kibin ya, ngantuk. Nah, ketika ngantuk di dalam mimpinya itu fa idza huwa bisalasati akmar. Nah, ternyata di dalam mimpinya itu si Kibin ini melihat mimpi ketemu dengan 3 bulan, 3 rembulan tuh yang lengkap ya, yang purnama ya, 3 bulan purnama begitu, ada 3 bulan tuh. Ada 3 bulan tuh ya. Nah, di mana 3 bulan ini wujuhuhum kal akmar. Wajah atau muka mereka itu seperti bulan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana seseorang nih, khususnya Kang Ampera ini, atau Kang Ahmad Ramzan ya, atau Kang Ahmad, nah, ataupun yang lain lah. Bayangkan Kang Lencai, wajah seseorang seperti bulan purnama. Ayo, gimana yo? Jadi apakah mukanya itu bulat, begitu, terus memancarkan cahaya seperti lampu begini, atau bagaimana? Masalah. Bagaimana itu? Wajah yang seperti rembulan. Coba Kang Rudi itu. Kang Rudi Indra, bayangkan. Bopeng semua wajahnya cenage. Kang Susilo. Aduh, ini bukan 3 bulan. Bukan, jadi manusia, tapi mukanya muka bulan. Begitu. Apakah itu bopeng ataukah tidak? Ya Allah alam. Itu teman-teman yang bisa memahami. Begitu loh ya, Kang Samsul Komar. Mukanya itu seperti rembulan, saudara. Ya, mukanya itu seperti rembulan. Siap, Kang Seles ya. Itu terakhir, Kang Seles ya, Kang Seles kecap itu. Mukanya itu datang bulan. Malah datang bulan ini. Waduh. Nah, jadi kalau yang pertama itu yang paling gede, kemudian yang kedua ukurannya lebih kecil sedikit, kemudian yang ketiga itu lebih kecil lagi. Gitu. Masa mirip unyil itu Kang diguyur jangkrik gitu. Waduh. Waduh, saya jadi serak ini. Masalah. Bulan sabit. Saya nggak tahu itu, tapi di situ wajahnya atau mukanya itu seperti rembulan itu. Yang pertama itu paling gede, kemudian yang kedua sedang, yang ketiga kecil. Terus kata Kibin ini ya, famarra alayyal awal wasani. Nah, kemudian kata Kibin itu, kalau untuk rembulan yang pertama atau seseorang yang wajahnya itu mirip rembulan, bersinar dan gede, itu lewat. Kelewatan tuh, nggak sempat ditarik bajunya begitu. 1. Kemudian yang kedua, lewat juga. Yang ukuran rembulannya itu lebih kecil. Nah, itu lewat juga. Nggak sempat untuk narik bajunya, begitu. Nggak. Ya. Nah, kemudian, untuk yang ketiga nih, waqabattu bizailil akhir. Terus saya, kalau orang yang ketiga ini, yang ukuran rembulannya itu lebih kecil daripada yang lain, nah itu ditariklah oleh beliau nih, oleh Kibin ini, oleh Kibin ditarik bajunya nih, bajunya ditarik, begitu, ditarik, seret, begitu, nanti dulu. Nah, terus si Kibin ini nanya, ya, qultu lahu, saya bilang kepada orang yang ketiga ini, man antum, kalian ini siapa sebenarnya? Kalian itu siapa sebenarnya? Faqala li al-awwalu huwan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Jadi yang pertama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, wasani Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, faqultu lahu wa anta man? Dan engkau itu siapa? Qultu anal Hasan bin Ali. Kalau yang ketiga itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Bukan penjual gamis itu, Kang. Bukan, Kang di jangkrik, bukan itu, bukan penjual gamis, bukan. Ini rembulan yang pertama tuh gede,
Nah, yang kedua itu rada kecil, yang ketiga kecil. Itu ya. Oke, yang ketiga itu adalah Sayyidina Hasan nih katanya ini. Oh, Sayyidina Hasan nih. Fakultu lahu. Terus Kibin bilang, turiduna ila ain. Kalian tuh mau kemana? Nah, faqala, maka kata Sayyidina Hasan bin Ali, ini dalam mimpi ya, ini dalam mimpi. Dalam mimpi ini, dalam mimpi. Kalian kalian mau kemana? Itu kata Kibin kepada siapa namanya? Kepada Sayyidina Hasan. Gitu. Mana Kang Brot itu? Mana itu? Nah, faqala jina nahduru madras al-walad Ali. Kami ini menghadiri pengajiannya anak saya atau cucu saya yang bernama Ali. Begitu. Subhanallah. Nah, berarti di sini ya sahabat-sahabat dan teman-teman, saudara ya Kang Samsul Komar. Harusnya nih ya yang nyusun. Yang pertama itu Rasulullah. Kemudian yang kedua itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga harusnya Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Ya. Kenapa? Karena kalau Sayyidina Hasan itu bukan leluhurnya siapa namanya Habib ini, bukan. Harusnya kan Sayyidina Husain, sementara ini adalah Sayyidina Hasan. Tapi bagaimana ceritanya Sayyidina Hasan ini menyatakan bahwa Habib tersebut itu adalah keturunan saya atau cucu saya. Nah, jadi kurang pas gitu tuh. Ya, Kang Brot ya, harusnya di sini diganti. Bukan Sayyidina Hasan bin Ali, tetapi Al-Husain bin Ali. Begitu. Supaya pas gitulah ceritanya ya. Supaya pas. Karena ini cerita mimpi, saudara. Ya, subhanallah. Lanjut. Nah, jadi Kibin mimpi dengan mimpi seperti itu tadi. Kemudian apa cerita mimpinya itu? Falamma qassaha alayya. Nah, ketika Kibin ini cerita kepada Habib tadi, kepada sang Habib, qultu min yaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru darsi fin nahwi ma'at banu Bali. Nah, ini bahasanya bahasa apa namanya amiyah begitu ya. Dari hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di dalam pengajianku dalam nahwu, maka setelah itu saya tidak akan memperdulikan siapapun mau mengkritisi saya, silahkan begitu kurang lebihnya ya. Ini penafsiran saya nih. Mau saya itu dicaci maki misalkan karena habis subuh itu nggak pas untuk mengajarkan ilmu nahwu gitu misalkan, ya saya nggak peduli. Ya, walhasil setelah Habib ini kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, kemudian Rasulullah itu menghadiri pengajian ilmu nahwunya Habib ini, ya beliau tidak lagi memperdulikan orang lain. Mau misalkan orang lain tidak mau menghadiri pengajian itu silahkan, toh sudah merasa bahwa saya ini atau pengajian saya ini sudah dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Tetapi ya teman-teman ya, Kang Samsul, Kang Muji, ataupun yang lainnya. Jadi dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, itu adalah mimpi, saudara. Ya, ini ceritanya semuanya itu ada dalam mimpi, saudara ya. Ceritanya semuanya itu ada dalam mimpi. Dan tadi itu kurang pas. Harusnya ini yang apa namanya yang hadir dalam mimpinya itu adalah Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena di situ ketika mengatakan kami datang kepada pengajiannya cucu kami yang bernama Ali, itu kan nggak pas. Kalau yang ngomong itu adalah Sayyidina Hasan. Harusnya ini Sayyidina Husain. Kan klaimnya Balawi itu adalah mereka merupakan leluhur keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Begitu harusnya ya. Subhanallah, saudara. Aduh, masalah. Lalu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, lalu apakah gimana hukum kita ini dalam apa namanya ketika kita menemukan kisah-kisah yang seperti itu, ya, kisah-kisah yang seperti itu. Ini kan mimpi di mana dia itu bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menghadiri sebuah pengajian. Dan di awalnya lagi tadi ada seorang Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, itu pun juga mimpi ketemu Sayyidina Ali.
Begitu. Lalu bagaimana, kita percaya atau enggak? Kemudian ketika kita itu nggak percaya, apakah hukumnya kemudian kita langsung kualat lantaran tidak membenarkan kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi atau gimana? Atau nggak ngefek lah? Mau percaya nggak ngefek, nggak percaya nggak ngefek juga, begitu. Namanya juga mimpi ya, Kang Ampera ya. Doyan mimpi itu, masalah. Oke, jadi kalau misalkan kita tidak percaya nggak masalah. Karena ini tidak ada kaitannya dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Sementara untuk mimpi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori 6 hal ini, rukun iman, nggak masuk. Mimpi habis, mimpi nggak bisa dipakai dalil. Betul, Kang Alder, betul. Jangankan mimpi, ilham saja nggak mimpi. Ilham saja nggak mimpi. Ilham saja tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Begitu. Kang Densing, mimpi basah wajib mandi junub. Betul, mimpi basah ya. Jadi yang namanya mimpi itu kan bebas gitu kan ya. Yang namanya mimpi itu kan bebas. Ya. Mau mimpi ketemu siapa kek? Mau ketemu siapa? Sahabat. Mau ketemu Rasulullah. Mau ketemu Sayyidina Ali. Ketika itu bertemunya itu ada dalam mimpi, ya sudah, ini adalah alam mimpi, saudara ya, Kang Ahmad Junaidi. Subhanallah ya. Sebentar, saya lihat dulu di sini ada hal yang menarik atau enggak untuk disampaikan. Kalau sekiranya menarik, saya bacakan lagi nih. Aduh, masalah. Jadi kitab ini sebenarnya ya, kalau saya melihat dari isi buku ini, jadi untuk majmu' kalam atau kompilasi ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Sampai berapa itu, ada 10 jilid kurang lebih. Cuman saya nggak tahu apakah isinya itu semuanya mimpi atau enggak, Kang Lenca ya. Karena saya masih mencari. Karena ini buku yang saya baca itu memiliki ketebalan 560 halaman itu. Dan tadi dan saya nggak tahu itu dari majmu' kalamnya Habib Ali Al-Habsyi itu apakah isinya semuanya mimpi atau enggak, saya kurang tahu ya. Karena ini halamannya jumlahnya 560 halaman, itu luar biasa ya. Cuman nggak semuanya mimpi kalau yang ini, yang jilid ini ya, yang versi ini ya, nggak semuanya mimpi. Tapi sudah 2 yang kita bacakan itu dari mimpi ya. Subhanallah. Sebelum tidur, gimana ya dulu jika antum kuliah di Husaisah? Saya kuliahnya nggak di Husaisah, Kang, sebelum tidur. Nggak di sana. Saya kuliahnya di Tarim itu dulu ya. Dan saya juga biasa aja gitu. Nggak, apa istilahnya, ya sesuai dengan inilah. Sesuai dengan kurikulumnya lah. Karena kurikulum yang di kampus saya itu dulu, itu ada fikih, usul fikih, dan usul fikihnya macam-macam, itu dipecah itu jadi 4 bagian ya. Ada usul fikih Syafi'i, usul fikih Maliki, usul fikih Hanafi, usul fikih Hambali. Kemudian ada tafsir ayatil ahkam, kemudian ahadis, ahkam. Kemudian ada tarikhut tasyri'. Kemudian ada apa lagi tuh? Iktisad Islami, perekonomian Islam. Kemudian ada apa namanya? Al-Firaq wa Tayarat, yang membahas tentang bagaimana segolongan orang atau sekelompok orang yang memiliki pemahaman yang melenceng dari agama, seperti itu. Kemudian ada lagi fiqhus sirah, fikih sirah ya, karyanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian apa lagi ya, nahu ya. Kita nahunya untuk semester pertama itu Mutammimah Jurumiyah. Kemudian untuk semester yang selanjutnya itu menggunakan syarah Ibnu Aqil, itu syarah Alfiyah ya, Ibnu Aqil. Terus ada mantiknya itu pakai Idhahul Mubham, dan yang lainnya lah. Biasa saya mah. Cuman saya nggak biasa tidur di masjid, tapi tidur saya di kamar begitu. Fikih juga belajar juga, fikih mimpi. Enggak, Kang siapa? Kang Lenca ya, nggak ada itu fikih mimpi, nggak ada itu, nggak dipelajari itu, Kang ya. Aman.
Oh, saya pakai ini, pakai sandal terus, Kang Dahlan, nggak pakai sandal itu saya ya. Kitab Nahunya itu bukan Mutamimah Jurumiyah, itu karya dari siapa? Imam siapa? Ar-Ru'aini tah? Karya dari Imam Ar-Ru'aini, itu dari Maroko itu. Kemudian Syarah Alfiyah Ibnu Aqil itu. Bukan karya dari Habib itu, bukan. Fikihnya pakai Minhajut Talibin gitu. Cuman kalau fikih mimpi nggak ada, Kang Linca ya. Boro-boro, Kang Ampera, air susu dari langit cina. Hujan aja itu setahun saja itu hujannya cuma berapa kali gitu, 2 kali. Nah, dan itu pun gerimis gitu, seringnya ya. Karena kalau hujannya itu hujan deras kayak di Indonesia, waktu hancur semua itu rumahnya. Karena rumahnya itu terbuat dari tanah liat begitu. Subhanallah, Kang kun fayakun, masallah. Ini saya jujur ya, Kang Ibnu Rahman ya. Saya itu taunya debu itu dijual baru sekarang-sekarang. Baru sekarang-sekarang. Debu dari Yaman atau pasir ya dari Yaman dijual itu baru tahu sekarang. Di sana mah biasa aja. Nggak kenapa-napa itu. Terus kalau Kang Lain saya itu nanya apakah di sana pernah ada hujan susu? Emang nggak pernah. Begitu. Dan orang yang penduduk dari kota Aden di situ. Penduduk dari kota Aden juga ketika saya tanya apakah di sana pernah ada hujan susu, kata mereka juga nggak pernah. Begitu, ya. Di Tarim memangnya nggak ada hujan susu atau nggak ada ini debu. Kalau debu masih banyak-banyaknya itu debu ya. Oh nggak pernah lah, di kamar mandi ya doanya sebelum masuk dan doa keluar gitu. Gitu saudara, masalah. Itu nanya kalau jadi wali Pentagon itu harus nanya ke wali Pentagonnya langsung itu ya Kang ya, masalah. Aduh, astagfirullah. Sebentar, saya mau nyari mimpi lagi nih. Aduh, ya Allah. Saya juga enggak pernah itu. Bahkan saya belum pernah dengar di sana itu. Tapi nggak tahu ya yang dari Ribat Tarim atau yang dari Darul Mustafa itu kayak gimana, saya kurang tahu. Mungkin mereka yang lebih fokus mungkin ya. Saya kurang tahu juga itu. Aduh, masalah. Sebentar, saya mau nyari mimpi dulu ya. Sebentar. Ada mimpi. Nah, dan perlu diingat tadi yang mimpi itu adalah seorang kibin ya. Yang mimpi itu adalah seorang kibin. Ya beda lah, namanya juga framing Kang Suwarno ya. Enggak lah, boro-boro debu wangi. Yang di sana yang punya penyakit apa itu asma, tetap aja penyakitan. Ya. Masalah. Pokoknya zikru ribat semua dikasir min majmu. Itu harus dicari itu. Zikrul mara'i wal mubasyirat wa zikru ba'dal ladzina takharraju minar ribat. Oke, itu katanya di sini itu kalau di majmu'nya itu, di majmu' ya. Majmu' Kalam Habib Ali itu di sana disebutkan banyak dari mimpi-mimpi tentang ribatnya itu, tentang pesantrennya. Itu harus dicari itu, mudah-mudahan ketemu itu ya. Sebentar. Allah, ini ada mimpi lagi nih, ya. Mimpi lagi nih. Kang Hafizah ini ada mimpi lagi nih ya. Apa Mbak Hafizah itu? Banyak mimpinya, 1, 2 ini. Sebentar. 1, 2. Aduh. Oke. Syekh Muhammad As-Sanari qal. Nah, ada seorang syekh yang namanya Syekh Muhammad As-Sanari. Ya. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi nih ya, mimpi.
Kemudian beliau itu apa? Wa aranir ribat hadza fi suratihi, dan Rasulullah itu memperlihatkan kepada saya tentang ribat yang dibangun oleh Habib Ali ini. Wa qala li, dan Rasulullah itu berkata kepada saya, "Syuf, hadza ribat Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Lihatlah katanya, ini adalah ribat itu pesantren ya. Pesantrennya Habib Ali Al-Habsyi. Ukhruj ilai, udah kamu keluar ke sana. Fa kharaja wa aqama indana fir ribat sanatan wa nus. Wa nus itu setengah ya. Keluarlah ke sana. Nah, maka orang yang bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian mendatangi ribat atau pesantrennya Habib Ali Al-Habsyi, kemudian pesantren di sana selama 3,5 tahun. Terus, wa huwa katsirur ru'ya lil Habib Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu adalah Habib ini, Syekh tadi ya. Syekh Muhammad As-Sanari itu adalah seseorang yang sering kali, yang banyak mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan mimpi itu. Mimpi ya. Ini mimpi ya. Wa kana wirduhu kulla yaumin 14 marratan minad dalail. Nah, wiridnya Syekh Muhammad Sanari ini dalam satu hari, satu malamnya itu membaca Dalail Khairat khatam selama 14 kali. Subhanallah. Ya, mimpi ya. Semaqal wala 300 nafar kharaju minar ribat muntafi'in war ribat tajidu fihi al-qari' was-salik wal alim. Nah, di mana dari ribat atau pesantren ini banyak orang, setidaknya itu ada 300 orang. 300 orang di mana alumninya itu ada yang ahli baca Al-Quran, ada yang ahli suluk tasawuf, kemudian ada ulama-ulama. Ini luar biasa nih ya. Dan itu tadi berawalnya dari mimpi. Begitu, saudara ya. Oke. Terus ada seorang Habib nih, Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ini sering kali mimpi. Ini mimpi lagi nih ya. Bukan. Dalail Khairat itu karya dari ulama Maroko itu, ya, ulama Maroko. Ini ada seorang Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, beliau itu sering kali mimpi nih, Mimpinya tentang apa? Tentang pesantren tadi. Mimpinya tentang pesantren tadi, wa adunnuha duwinat. Bahkan mimpi-mimpinya itu ditulis. Tuh. Mimpinya sampai ditulis, Kang Zero, ya. Mimpinya itu sampai ditulis. Qala. Nah, dan Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus itu berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Beliau ini bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada beliau, ya Hasan, wahai Hasan bin Ahmad Al-Idrus, syuf, kullaman sakana fir ribat yu'addu minal mujahidina fi sabilillah. Siapapun, ya, lihatlah, siapapun orang yang tinggal di pesantren tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Subhanallah. Jadi bertempat di pesantren saja itu masuk dalam kategori nggak ngapa-ngapain ini, nggak ngaji, nggak apa, itu termasuk orang yang jihad fi sabilillah. Subhanallah, saudara ya. Masya Allah. Ini mimpi ya, mimpi ini. Mimpi itu. Masya Allah. Jadi diam di pesantren itu langsung masuk dalam kategori jihad fi sabilillah, saudara. Kang Lenca ya. Oke. Terus coba ini ada ini lagi enggak? Ada mimpi lagi enggak ini? Waqala fi mawdi'in akhar wa Masjidur Riyadh. Masjid Riyadh di mana ini? Ngado, itu masjidnya Habib itu tadi, Habib Ali ya. Nah, masjidnya Habib Ali itu fihi sirrun wa nurun wa barakah. Di dalamnya itu terdapat rahasia, terdapat cahaya, terdapat keberkahan, yaitu nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahayanya Nabi, rahasianya Nabi, dan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ketika dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memiliki daya tarik sendiri, saudara. Nah, misalnya nih, Kang Lencai atau siapalah ya, dari teman-teman ini ketika menyatakan ya, ini adalah rokoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dan dipercaya orang itu akan memiliki daya tarik sendiri itu saudara ya. Kun fayakun, masallah. Gitu. Siap Kang Ratu bagus. Masallah. Jadi begitu saudara. Segala sesuatu ketika dikait-kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memiliki nilai dan daya tarik yang istimewa, saudara ya. Nah, kalau kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itulah ya. Ya, begitu saudara. Endorse-nya ya kalau bahasa sekarang ya. Aduh. Udah sejam lebih ini ternyata nggak kerasa ini teman-teman ya. Masalah. Betul. Kang Pak Debas ya. Ya itu saja teman-teman ya, barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua tentang mimpi ya. Dan ternyata mimpi itu banyak, bahkan dibukukan. Nah, dari kitab ini saja itu ada 4 tadi itu. Itu yang baru terbaca. Belum lagi yang belum terbaca gitu kan. Bagaimana dengan mimpi-mimpi begitu ya. Siap Kang Arat Maja udah dari tadi udah sejam lebih ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya seperti biasa ya. Kebiasaan kita untuk sebelum menutup kajian ini, Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja sahabat-sahabat dan teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak negeri bangsa Indonesia ini, jangan sampai kita itu tertipu dengan mimpi-mimpi yang semacam itu. Ya, jangan sampai, jangan. Apalagi setiap orang yang selalu apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan itu selalu mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya umat Islam, punya semua manusia. Tidak khusus dimiliki oleh kelompok tertentu atau golongan tertentu. Sehingga jangan mudah untuk ditakut-takuti. Nanti kalau kamu nggak percaya maka kamu akan kualat, tidak mendapatkan syafaat ataupun yang lainnya. Udah nggak laku sekarang itu mah. Karena yang terpenting kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan kita. Begitu ya, saudara-saudara ya. Itu pesan saya lah. Dan insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas. Dan saya ucapkan terima kasih. Nih, ada Kang Malikul Desantri nih dari Brebes ya, masyaallah. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.